Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya, Rukman Wiguna di channel Kang Rukman Channel. Nah, untuk membantu atau mendukung, mensupport channel ini silahkan teman-teman klik link subscribe, lalu aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas Kang Rukman dalam mengekspos kearifan lokal, mengekspos pertanian, dan sharing terkait, aktivitas-aktivitas ataupun kebijakan-kebijakan tentang pertanian. Nah, pada kesempatan ini, Kang Rukman akan membahas beberapa topik yang memang mungkin bisa dijadikan, referensi bagi teman-teman di kegiatan sharing ini. Saksikan terus dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Baik teman-teman sahabat tani, hari ini saya akan membahas mengenai pengaruh kebijakan politik ataupun kebijakan seorang kepala daerah ataupun presiden dan wakil presiden atau pemangku kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, wabil khusus para petani ya teman-teman. Kali ini sih sebetulnya sharing ya, karena saya jauh dari kata sempurna ataupun jauh dari kata, lebih mengetahui gitu. Tetapi kita hari ini akan sharing berdasarkan pengalaman. Jadi begini ya teman-teman, pada hari ini memang situasi politik di negara kita memang sedang bergejolak ya. Karena apa? Baru saja kemarin kita selesai memilih anggota legislatif, memilih presiden dan wakil presiden, dan kita pun pada kesempatan ini nanti di beberapa bulan yang akan datang kita akan memilih lagi pemimpin kita di tingkat daerah, yaitu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Tentu ini adalah momen bagi kita semua untuk menjadikan atau ikut andil untuk memajukan wilayahnya masing-masing gitu. Kadang kita berpikiran bahwa ketika pesta demokrasi seperti ini adalah hal yang biasa atau suatu ritual lah, bisa dikatakan suatu ritual yang eh, tahun ke tahun atau periode ke periode itu diadakan pemilihan. Tetapi ada hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui bahwa hari ini kita memilih menentukan masa depan kita di masa yang akan datang gitu. Apalagi seorang kepala daerah lah selama 5 tahun kita akan tergantung kepada pemimpin yang kita pilih pada saat itu. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita, bagaimana bisa menentukan pilihan dengan baik agar daerah yang dipimpinnya dan kita sebagai masyarakatnya mengalami kemajuan, khususnya di bidang ekonomi. Nah, teman-teman, kebetulan saya warga Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan memang Purwakarta dan Jawa Barat pada hari ini akan menggelar pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati ataupun gubernur dan wakil gubernur. Ada tokoh yang memang menurut saya yang sangat hebat ya. Yang pertama yaitu ada Kang Deddy Mulyadi. Memang saya mengalami pada usia sekolah SMA kalau tidak salah saya dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta 2 periode pada saat itu. Dan setelah saya kuliah, saya pun mengalami kepemimpinan Kang Ridwan Kamil atau lebih dikenal dengan Kang Emil yang memimpin Jawa Barat selama 5 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang memang menurut saya bisa dirasakan kepada masyarakat. Tentu mungkin bagi teman-teman ada yang tidak sependapat dengan saya, itu adalah hal yang wajar ya. Karena setiap orang berbeda pemikiran dan beda-beda ide, gagasan dan sebagainya. Tergantung kita melihat dari kacamata yang mana. Tetapi hal itu bukanlah suatu hal yang negatif, tetapi itu adalah bentuk kedewasaan bangsa kita dalam berdemokrasi. Ada perbedaan wajar, tetapi dengan perbedaan itu jangan dijadikan perpecahan, tetapi dijadikan sebagai momentum untuk saling melengkapi. Begitu ya teman-teman. Jadi
Eee, Topik pada kali ini, pada kesempatan ini adalah bagaimana pengaruh terhadap kebijakan, pemimpin daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pertanian. Pada saat pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, di Purwakarta ini memang cukup signifikan ya. Karena apa? Karena Purwakarta ini adalah salah satu kota kecil yang dulu itu disebut kota mati, tetapi memang secara letak geografis Purwakarta itu memiliki akses yang sangat strategis. Karena berada di antara ibu kota provinsi, yaitu Bandung, dan ibu kota negara, yaitu Jakarta. Jadi diapit dua ibu kota yang memang menjadi jalur utama untuk lalu lintas ekonomi. Pada saat Kang Deddy Mulyadi memang kearifan lokal masyarakat khususnya budaya Sunda, karena memang di Purwakarta ini adalah salah satu masyarakat Sunda yang memang begitu apa ya namanya, diperlihatkan sebagai identitas orang Sunda ya. Banyak kebudayaan-kebudayaan yang ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi bukan hanya itu saja yang lebih penting, pada saat pemerintahan Kang Deddy Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau aktif kepada masyarakat, khususnya kepada para petani. Jadi banyak filosofi-filosofi yang menggambarkan tentang pertanian ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini mengangkat, tema budaya Sunda, tetapi, beliau juga mengangkat kearifan lokal wilayah masing-masing, khususnya di desa ya. Karena memang, kearifan lokal dan kemandirian desa itu menjadi penentu bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia. Ketika desanya maju, otomatis negaranya pun akan maju. Karena apa? Karena desa adalah akar daripada negara gitu. Sehingga desa ditata, pasti negara pun akan bangkit dan kuat gitu, khususnya di ketahanan pangan. Dan begitupun Kang Ridwan Kamil pada saat, beliau menjadi gubernur, banyak prestasi-prestasi yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Jawa Barat. Karena beliau pun, pernah menjabat sebagai wali kota Bandung. Tentu beliau memahami tentang tata ruang wilayah khususnya di perkotaan ya. Karena beliau ini adalah salah satu, arsitek yang memang tidak bisa diragukan lagi keilmuannya ketika berbicara masalah tata ruang kota ya. Jadi memang di Bandung ini atau di Jawa Barat ini banyak bangunan-bangunan yang megah gitu, sehingga menggambarkan bagaimana kemajuan di Jawa Barat. Terutama yang paling signifikan adalah, sekarang pada masa pemerintahan Kang Ridwan Kamil ada, Masjid Jawa Barat, yaitu Al-Jabar ya, yang mungkin teman-teman tahu. Nah, baik teman-teman, tadi sepintas saya telah membahas beberapa keunggulan dari tokoh Jawa Barat yang hari ini sedang bertarung di pilkada, yang mungkin pada hari ini Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan Kang Ridwan Kamil itu di DKI Jakarta ya. Tetapi memang, berdasarkan pengalaman saya akan diceritakan kepada teman-teman sebagai warga Jawa Barat dan warga Purwakarta dalam sudut pandang saya yang akan saya ceritakan ke teman-teman semua. Tetapi ini bukan berarti saya mengkampanyekan atau, memihak kepada salah satu pihak, tetapi ini adalah gambaran atau, suatu, eee, bisa dijadikan landasan ya bagi kita semua untuk memang istilahnya kita jangan sampai, memilih pemimpin itu asal-asalan, tetapi kita lihat background-nya. Dan mungkin nanti di video-video selanjutnya saya pun akan membahas tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Cuman pada saat ini saya akan, membahas kedua tokoh tersebut. Di masalah pertanian ya, Kang Deddy Mulyadi pada saat di Purwakarta, ada yang namanya itu program Beas Parelek ya. Jadi program Beas Parelek itu menurut saya, salah satu momentum bagaimana Kang Deddy Mulyadi
mengaplikasikan kepada warganya untuk, sosialnya itu hidup. Cuman beliau mengangkat hal tersebut berdasarkan kearifan lokal. Jadi di desa saya, khususnya di perdesaan gitu ya, pada saat itu kita ini ada yang namanya program Parelek. Jadi, eee, Poskamling atau yang saat itu berjaga atau piket ya, masyarakat, di Poskamling itu, eee, mengambil beras Parelek gitu. Jadi beras yang memang disimpan satu gelas di depan rumah, nanti akan ada petugas atau yang saat itu sedang jaga di pos ronda masing-masing itu akan mengambil sambil mengontrol lingkungan, keamanan lingkungan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain memang, mengambil beras gitu kan, mengambil beras yang memang sudah disiapkan oleh yang punya rumah gitu kan. Nah ini kan adalah salah satu, momentum bagaimana beras itu bukan hanya sebagai makanan sehari-hari, tetapi beras bisa dijadikan sebagai aktivitas sosial yang memang saling menguntungkan. Jadi nanti si beras tersebut dikumpulkan dan setelah dikumpulkan nanti akan dijual. Nah, uangnya itu akan disimpan sebagai uang kas. Nah, uang kas tersebut dipergunakan oleh masyarakat itu ketika ada kematian, ketika ada warga yang sakit dan sebagainya untuk keperluan masyarakat gitu kan istilahnya. Nah, memang Pak Deddy Mulyadi ini lebih kepada mengajarkan kita sebagai warganya untuk memahami tentang filosofi ya. Beliau ini memberikan kebijakan kepada masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang sehingga masyarakat berpikir, "Oh ternyata memang beras ini bukan hanya bisa dijadikan bahan makanan saja, tetapi memang beras juga bisa dijadikan sebagai aktivitas sosial yang memang saling menguntungkan," begitu. Dan memang banyak juga bantuan-bantuan pertanian dari dana hibah yang diberikan kepada masyarakat ataupun kelompok tani yang memang dari kementerian dan sebagainya dan beliau, mensalurkan kepada, masyarakat. Karena memang background beliau itu sebelum menjadi bupati, beliau adalah seorang anak petani ya, dalam artian memang, orang tuanya kita bisa lihat di biografi-biografi Kang Deddy Mulyadi memang, pensiunan tentara ya, cuman beliau ini pernah menjadi seorang petani. Jadi memang beliau mengetahui tentang kondisi, situasi, kebutuhan para petani karena beliau mengalami. Begitu teman-teman. Dan yang sekarang yaitu Kang Emil ya. Kang Emil itu memang beliau adalah salah satu arsitek, tetapi beliau juga sangat memperhatikan terutama kepada anak muda ya. Karena beliau ini adalah sebagai banyak para media yang menyebut beliau itu adalah, eee papa medsos gitu kan, dalam artian memang beliau sangat aktif sekali di media sosial. Sehingga memang target beliau di kalangan pemuda itu, dapat ya, karena memang beliau aktif di media sosial. Jadi pada saat pemerintahan Kang Emil itu, ada program yang namanya petani milenial. Jadi petani milenial itu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk bertani khususnya yang, hobi atau suka terhadap pertanian itu difasilitasi oleh pemerintah daerah, yaitu dengan adanya petani milenial. Kita dilatih, dibimbing, serta dibantu untuk pemasarannya sehingga berdampak kepada penghasilan para pemuda. Jadi pemuda yang suka bertani bukan hanya dijadikan sebagai hobi, tapi juga, dijadikan sebagai, usaha gitu kan istilahnya. Jadi Kang Emil memang sangat inovatif dan kreatif, beliau bisa memanfaatkan situasi dan kebijakannya memang sangat, strategis sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Tentu beliau juga mempelajari beberapa karakteristik masyarakat. Jadi beliau ini, bukan hanya Gen Z ya, atau generasi-generasi muda, tetapi memang banyak kebijakan seperti BJB Mesra dan sebagainya bekerja sama dengan instansi keuangan yang memang mempermudah akses masyarakat dalam permodalan gitu. Jadi, memang pada saat pemerintahan Kang Ridwan Kamil sangat dirasakan oleh masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat. Nah, bagi teman-teman semua, bukan hanya itu, bukan hanya di pertanian, tetapi memang kedua tokoh ini sangat berpengaruh sekali terhadap
kebijakannya yang bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tentu Kang Deddy Mulyadi pun sama, beliau ini ada yang namanya program Jalan Mulus. Jadi Jalan Mulus ini adalah salah satu program Kang Deddy Mulyadi, jalan lecir, cai ngalir, untu nyengir gitu kan. Dalam artian, jalannya bagus, airnya mengalir, masyarakatnya senang gitu. Apalagi bagi petani gitu kan, air itu adalah salah satu hal yang sangat penting gitu bagi para petani. Dan jalan adalah salah satu akses untuk mempermudah, pergerakan perekonomian. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kedua tokoh tersebut memang memiliki background yang berbeda, tetapi sama-sama membangun. Kang Deddy ini background-nya lebih ke, apa namanya, lebih ke pedesaan ya. Beliau memahami tentang kondisi masyarakat di desa dan sebagainya gitu. Tetapi beliau juga tidak kalah terkait penataan di kota. Purwakarta sangat berubah sekali sehingga Purwakarta banyak dikenal oleh orang. Dan Kang Ridwan Kamil melalui, eee, kemampuannya di bidang arsitek, beliau membuat sebuah, Masjid Raya Al Jabar yang memang itu pun bisa menarik para wisatawan dan masyarakat lebih mengenal lagi Jawa Barat. Jadi secara dampak ekonomi terhadap masyarakat tentu sangat dirasakan, selain tadi ada program petani milenial untuk mendukung para petani yang tadinya penjualannya, minim atau minat para pemuda dalam bertani itu berkurang, tetapi, beliau merubah hal tersebut dengan adanya program petani milenial. Dan Kang Deddy Mulyadi pun sama, tadi dengan programnya yaitu Jalan Mulus, airnya mengalir dalam artian untuk kebutuhan para petani dan para pelaku ekonomi yang lainnya, sehingga, para petani ataupun masyarakat pun senang gitu, itu adalah salah satu tujuan. Nah, itu teman-teman mungkin singkat ya, saya menjelaskannya, tetapi mungkin sedikit dan banyaknya ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman, bagaimana kita bisa melihat dua tokoh ini dengan sisi positif. Karena menurut saya perbedaan ini bukan untuk didebatkan, tetapi perbedaan ini adalah untuk bagaimana kita saling melengkapi. Nah, begitu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, saya tadi membahas sedikit bukan berarti berkampanye ya, tetapi memang real ini yang saya rasakan, untuk teman-teman yang mungkin nanti, berdasarkan permintaan teman-teman saya pun sama akan mereview, para tokoh-tokoh Jawa Barat yang lainnya, begitu. Silakan saja di kolom komentar ditulis dan insya Allah saya akan, mereview dan memberikan pandangan secara saya pribadi dan mudah-mudahan bisa keterima oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan teman-teman semua, khususnya para petani dalam keadaan sehat, bertaninya lancar, harga terus meningkat ya teman-teman. Dan memang ada kebijakan pemerintah yang kedepannya bisa membantu perekonomian para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.